Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat bilah angin, Lawson juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan akhirnya menemukan bilah angin hitam. Setelah melihat bilah angin hitam mengarah ke arah yang salah, Lawson menyesuaikan sudutnya dan langsung menuju bilah angin hitam. Segera bilah angin yang berisi hukum angin tingkat kelima ini langsung mengenai dada Lawson, sehingga mengeluarkan suara teredam. Transfer kekuatan. Pada saat bilah angin hitam menghantam dadanya, Lawson tidak lupa menjelajahi Gunung Yuanji melalui kehendak dunia. Setelah penyelidikan ini, mata Lawson sedikit berkedip dan jejak putih dangkal muncul di bawah gunung kuat Yuanji. Tapi bilah angin yang berisi hukum angin tingkat kelima hanya dapat meninggalkan jejak samar pada gunung Yuanji ini sangat besar. Jadi Lawson tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memotongnya, yang membuat ada bekas depresi di wajah Lawson. Namun Lawson tidak akan menyerah begitu saja. Selama hari-hari ini di wilayah tengah, Lawson tidak hanya harus berlatih, tetapi juga berharap untuk naik ke alam atas. Karena dia juga memahami kebenarannya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya akan hancur. Jika tidak dilakukan terlebih dahulu karena bisa dikumpulkan dengan harga murah, mengapa dia tidak melakukannya? Saat Lawson terus bergerak maju, jumlah bilah angin hitam semakin bertambah dan jumlah bilah angin hijau semakin mengecil. Pada saat ini, lintasan bilah angin hitam ini berbeda. Lawson hanya bisa mencoba menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan bilah angin hitam. Di bawah tabrakan terus-menerus ini, kekuatan ditransfer langsung ke dasar Gunung Yuanji. 10 jalur, 100 jalan, ribuan goresan. Di mata orang lain, bilah angin hitam ini hampir melambangkan keberadaan dewa kematian. Tetapi Lawson tidak sabar untuk bergegas menuju ke arah mereka. Sekarang, tabrakan Lawson menghancurkan 3.000 bilah angin hitam, dan dia terus menjelajahi Gunung Yuanji. Saat ini, kekuatan 3.000 bilah angin yang tak tertandingi ini dipindahkan ke dasar Gunung Yuanji oleh Lawson. Melihat adegan ini, Lawson terdiam, karena meskipun dipotong oleh ribuan bilah angin hitam, hanya tanda tipis yang muncul di Gunung Yuanji. Dan gunung besar masa lalu tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawah. Jika ingin mengupas Gunung Yuanji dari dasarnya, berapa bilah angin hitam yang dibutuhkan? Bukankah jumlahnya 10.000 bahkan ratusan juta? Setelah memikirkan hal ini, jelas tidak mungkin bagi Lawson untuk terus seperti ini. Meskipun ada banyak bilah angin hitam dalam badai, mereka juga tersebar di lautan bintang yang bergejolak. Mereka tidak akan pernah bergegas ke Lawson jika dia memukul bilah angin hitam itu sendirian. Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk mengupas Gunung Yuanji. Lagi pula Lawson tidak memiliki semangat Pak Tuayu untuk memindahkan gunung. Tapi dia benar-benar tidak punya waktu. Jadi dia hanya bisa terus bergerak lebih dekat dengan pusat lautan bintang yang ganas. Pada saat ini, Lawson pernah memasuki pusat lautan bintang yang ganas ketika badai berhenti. Kecuali beberapa binatang buas yang kuat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sekarang badai sedang berkecamuk. Binatang buas selevel 11 itu mungkin tidak berani muncul ke permukaan dan hanya tersisa bilah angin hitam di sekitar mereka. Tepat setelah Lawson terus maju ribuan mil, matanya tiba-tiba berkedip. Dan dia melihat bilah angin hitam aneh terbang ke arah ini tidak jauh. Bilah angin hitam ini mempunyai penampakan yang sama dengan bilah angin hitam sebelumnya. Namun yang aneh adalah cara perjalanannya. Dia terus menghilang dan muncul kembali, sehingga sekilas terlihat tiba-tiba berubah. Dan kemudian berubah menjadi hitam lagi. Kedua warna itu berkedip secara bergantian,
Dan hukum angin yang keluar tampaknya lebih kuat. Meskipun Lawson tidak tahu tingkat kekuatan hukum apa yang terkandung dalam bilah angin ini. Sejauh ini, Lawson hanya mempraktikkan hukum angin tingkat pertama. Adapun bilah angin hitam, Lawson mengetahuinya mulut 7 orang dari kelas surgawi, bahwa itu adalah hukum angin tingkat kelima. Hanya saja kekuatan hukum pada bilah angin aneh yang terus berubah warna dan sepertinya lebih tinggi dari bilah angin hitam. Jadi Lawson hanya bisa memperkirakan bahwa bilah angin ini mengandung hukum angin tingkat ke-6. Jadi Lawson sedikit khawatir. Dengan kekuatan bilah angin hitam mungkin perlu waktu hingga tahun monyet untuk memotong seperti ini. Jadi ketika dia melihat bilah angin 2 warna ini, dia secara alami sangat gembira. Naiklah ke atas. Saat Lawson baru saja bergegas, bilah angin yang terus berubah warna telah memotong Lawson. Kecepatannya sangat tinggi dan sangat kuat. Aliran udara yang runtuh di tubuh Lawson menyebabkan lautan di bawah Lawson tiba-tiba menyebar, sehingga pusaran air yang cukup dalam dapat melihat ke dasarnya. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan sudah sangat menakutkan. Dan sebagian besar kekuatan bilah angin 2 warna telah dipindahkan ke Gunung Yuanji oleh Lawson. War! Gunung Yuanji yang jauhnya ribuan mil dari Lawson tiba-tiba berguncang. Namun Gunung Yuanji yang berisi kekuatan 5 elemen telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun di gunung ini. Baik itu erosi dan hentakan air laut selama hari demi hari, atau bilah angin. Pemotongan gunung tidak pernah mengguncang gunung tersebut karena letaknya jauh dari pusat badai dan tidak terdapat bilah angin yang sangat kuat. Pada saat ini Gunung Yuanji tiba-tiba berguncang. Kekuatan besar membelah langsung ke dasar gunung yang menyebabkan air laut dalam juga langsung bergulung seperti tsunami. Bahkan air laut di sekitar Gunung Yuanji seperti air mendidih, dengan sejumlah besar buih yang muncul. Terlalu banyak gelembungnya dan lautan biru yang semula dibiaskan oleh gelombang-gelombang itu menjadi warna putih susu. Efektif. Wajah Lawson bahkan lebih gembira, karena meskipun itu hanya bilah angin 2 warna, tapi itu meninggalkan sayatan hampir 10 kaki di Gunung Yuanji. Sayatannya sangat tajam, seolah-olah dewa sedang memegang kapak raksasa dan memotong Gunung Yuanji secara langsung. Jadi kekuatan bilah angin 2 warna ini tidak terbayangkan oleh Lawson. Jika tidak ada kekuatan transfer, mungkin Lawson sendiri akan dipotong menjadi bubuk oleh bilah angin 2 warna ini. Ayo lagi! Namun di bawah tatapan Lawson, dia tidak memproduksi bilah angin 2 warna. Tapi kali ini Lawson sudah memiliki harapan di hatinya, karena dia bisa menemukan 2 bilah angin berwarna di sini. Lawson dapat terus bergerak menuju pusat badai. Jadi dia terus berterbang ke depan, tapi hanya ada beberapa bilah angin 2 warna di sepanjang jalan, dan Lawson tidak melepaskannya setiap saat. Setelah menghadapi lusinan bilah angin 2 warna, celah di dasar Gunung Yuanji adalah semakin besar dan besar. Tapi setelah ke depan, Lawson ragu-ragu. Entah apa yang ada di tengah badai, tapi dia tidak takut dengan bilah angin 2 warna. Dia takut ada makhluk kuat di tengah badai yang tidak bisa terprovokasi dan akan merepotkan jika sulit untuk melarikan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, Lawson menggertakkan gigi dan terus berlari ke depan. Semakin jauh ke depan, jumlah bilah angin 2 warna bertambah. Setiap bilah angin 2 warna dapat meninggalkan potongan sekitar 10 kaki di Gunung Dewa Yuanji. Meskipun Gunung Dewa Yuanji sangat besar, namun tetap akan dipotong mengupas lapisan luar Gunung Yuanji. Jadi mentalitas Lawson juga menjadi stabil. Tapi setelah Lawson maju 200 mil lagi, dia menemukan bilah angin baru yang ternyata adalah bilah angin emas. Yang lebih aneh lagi adalah bilah angin emas itu tidak seperti bilah angin biasa, menembaki musuh di mana-mana tanpa tujuan.
melainkan berkelompok seperti burung migran yang melayang di udara. Apakah bila angin ini memiliki kecerdasan? Loseng memandangi bila angin emas dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Bila angin ini hanyalah sesuatu yang dihasilkan dalam badai. Semakin kuat bilah anginnya, semakin kuat hukum angin yang dikandungnya. Namun betapapun kuatnya bilah angin tersebut, mustahil menghasilkan kecerdasan spiritual. Jadi setelah Loseng mengamati dengan hati-hati, dia mengetahui bahwa itu hanya seperti bola angin. Meski begitu, ada terlalu banyak hal yang belum terpecahkan di dunia ini, seperti Loseng yang telah menggabungkan kehendak dunia. Dia awalnya tampak seperti makhluk maha kuasa di dunia ini, tetapi sekarang dia masih sangat bingung. Tepat ketika Loseng sedang melihat bilah angin emas yang terkondensasi menjadi kelompok dari kejauhan, beberapa bilah angin emas benar-benar muncul di hadapan Loseng. Salah satu bilah angin emas berputar-putar di kejauhan dan kemudian bilah angin emas lainnya juga bergerak dan mulailah mengejar Loseng. Melarikan diri. Pada saat ini, Loseng hanya memikirkan hal ini di benaknya. 3.000 bilah angin hitam hanya memotong jejak setinggi ibu jari di Gunung Yuanji. Tapi dengan bilah angin 2 warna dapat menembus kedalaman 10 kaki hanya dengan 1 pukulan. Kesenjangan kekuatan antara kedua jenis bilah angin ini dapat digambarkan puluhan ribu kali. Adapun kekuatan bilah angin emas ini, jika setara dengan puluhan ribu bilah angin 2 warna, hanya satu yang cukup untuk membelah seluruh Gunung Yuanji. Jika Loseng bisa merayu bilah angin emas, dia masih sangat senang. Bagaimanapun itu bisa menghemat banyak tenaga dan waktu. Tapi masalahnya adalah, kelompok bilah angin emas ini mengejarnya, dan saya khawatir ada ratusan dari mereka. Meskipun ini lebih dari cukup untuk memotong Gunung Yuanji, tapi pertanyaannya adalah, kemana Loseng akan mentransfer kekuatan yang meluap-luap ini? Jika dia mentransfer ke kerajaan Tuhan atau wilayah tengah, kekuatan mengerikan itu mungkin dapat memotong kerajaan Tuhan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi pertama kali Loseng memilih untuk melarikan diri. Untungnya Loseng berhati-hati saat terbang di atasnya. Dia cukup jauh dari bilah angin emas itu. Dia baru saja terbang setelah pertemuan tatap muka. Namun meski begitu, setelah menemukan kecepatan bilah angin emas itu, Loseng masih sangat ketakutan. Sebelumnya jaraknya sangat jauh, tapi hanya dengan 10 nafas kemudian, bilah angin emas muncul 5 atau 6 mil di belakang Loseng. Tapi saat ini, Loseng sedang membuat keputusan di dalam hatinya. Jika dia menggunakan transfer kekuatan, dia tidak mau merugikan kerajaan Tuhan, dan wilayah tengah benar-benar terpukul oleh bilah angin emas ini. Untuk mengejar ketertinggalan, setelah mengupas Gunung Yuanji, saya khawatir saya hanya bisa mengorbankan benua liar itu. Tentu saja, Loseng punya cara lain. Dia juga membawa perintah kata Gen, sehingga dia bisa masuk ke rumah abadi. Saat Loseng melarikan diri dengan panik, bilah angin emas semakin dekat dan dekat. Tepat sebelum Loseng hendak membuat keputusan, bilah angin emas itu tiba-tiba berkeliaran dan membentuk busur di udara. Setelah berputar 180 derajat, dia benar-benar kembali lagi. Ini benar-benar cerdas. Loseng menghela nafas lega saat dia melihat bilah angin emas itu pergi. Bilah angin emas ini tidak berani mengejar terlalu jauh. Tampaknya mereka melindungi sesuatu. Terbang di atas lautan bintang yang bergejolak, keingintahuan Loseng tentang pusat badai menjadi semakin kuat. Tetapi dia tidak ingin mati. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, ia tidak akan pernah bisa dilahirkan di dunia ini. Jutaan dunia termasuk dalam alam bawah, tidak mungkin benda sekuat itu dilahirkan. Mungkin dunia ini akan dikorbankan dan itu akan sulit untuk terjadi. Loseng mendekati pusat badai. Lupakan saja, ayo kita cari bilah angin 2 warna itu dengan jujur.
Loseng tidak lagi berani mendekati pusat badai. Dia hanya menjaga jarak yang sesuai dan terus menerima pukulan dari dua bilah angin berwarna. Sekarang bilah angin dua warna menembus kedalaman 10 kaki, 100, 1000, 10.000. Setengah bulan telah berlalu dan tubuh Loseng telah dibaptis oleh hampir 30.000 bilah angin dua warna. Adapun bagian bawah Gunung Yuanji pada dasarnya telah terkelupas seluruhnya, tetapi masih ada beberapa tempat di tepinya yang terhubung ke dasar. Namun dengan kekuatan Loseng saat ini, meskipun Gunung Yuanji hanya 1 kaki yang terhubung ke bawah, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun. Tapi dengan dampak beberapa bilah angin dua warna, seluruh Gunung Yuanji akhirnya terkelupas seluruhnya. Loseng menarik nafas dalam-dalam, melirik ke tengah badai. Menggelengkan kepalanya meskipun dia merasa ingin tahu apa yang ada di tengah badai. Tapi itu bukanlah tempat yang bisa dia dekati sekarang. Jadi dia berbalik. Kali ini dia langsung terbang menuju Yuanji Gunung. Ribuan mil jauhnya hanya butuh beberapa jam bagi Loseng. Tak lama kemudian, Loseng akhirnya mendekati Gunung Yuanji. Meskipun dia telah mengamatinya berkali-kali melalui kehendak alam semesta, ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi Gunung Yuanji secara langsung. Sekarang hanya 1/6 dari seluruh Gunung Yuanji yang mengapung di atas laut. Gunung besar itu tersembunyi di bawah laut, dan hanya puncak gunungnya yang menjulang di atas laut. Di bawah suara mendesing, Loseng terbang dan berdiri di puncak Gunung Yuanji. Mata Loseng tiba-tiba bersinar ketika dia melihat gunung Ilai Yuanji di kakinya. Dia mendengar batu Ilai Yuanji yang diambil oleh Hua Chen, putra mahkota alam Ilai di alam rahasia kaisar dewa setinggi 1 orang. Sepertinya pas untuk dipasang di puncak gunung. Tapi entah bagaimana batu di puncak gunung itu pecah. Sekarang dasar Gunung Yuanji telah terkelupas. Langkah selanjutnya adalah menyusun pola dewa dan mengumpulkan gunung tersebut. Lagi pula, gunung besar bukanlah hal yang kecil. Menurut metode dalam keajaiban skalanya, 33 pola dewa bintang 6 harus diatur di seluruh Gunung Yuanji untuk menciptakan ruang Sumeru untuk mengikatnya, dan kemudian di dalam itu bisa disempurnakan. Memikirkan hal ini, Loseng mengeluarkan barang-barang yang disiapkan di cincin Sumi satu persatu, dan kemudian dengan kuat mencetak pola dewa di puncak Gunung Yuanji. Setelah menempelkan baris pertama, Loseng melompat dan bergegas turun melawan ombak yang bergulung-gulung dengan ganas. Kemudian pola dewa di tangannya juga dilacak di sekitar gunung. Awalnya berjalan sangat lancar, tetapi saat Loseng berkonsentrasi untuk menggosok pola dewa, lusinan makhluk menyapu Loseng di laut dalam. Meskipun transmisi suara di laut tidak lancar, Loseng hanya merasakan ketidaknormalan aliran air di belakangnya. Setelah menoleh lurus ke bawah dan tiba-tiba mengeluarkan kening. Sial, binatang buas tingkat 10. Bagaimanapun, binatang buas tingkat 10 setara dengan keberadaan seorang pejuang di alam hidup dan mati. Lagi pula, Gunung Yuanji telah berada di sini entah sudah berapa tahun. Di bawah laut, secara alami ada banyak makhluk yang mengandalkan Gunung Yuanji untuk bertahan hidup. Setelah binatang buas itu mengetahui bahwa Loseng sedang mendekati Gunung Yuanji, mereka langsung menyerang Loseng. Di antara binatang buas level 10 ini ada ikan aneh yang jelek, serta gurita dengan tubuh besar dan tubuh lunak. Tetapi setiap bagian tubuhnya ditutupi dengan gigi hitam. Adapun beberapa hal aneh, Loseng tidak dapat mengenalinya sama sekali. Mencari kematian. Loseng sama sekali tidak mempertimbangkan binatang buas ini. Di matanya, bahkan binatang buas yang sebanding dengan alam hidup dan mati, mereka tidak berbeda dengan ikan biasa. Tapi kali ini Loseng benar-benar ingin berlatih dengan binatang buas ini. Kemudian energi kacau di dantiannya tersapu, dan Loseng sudah memiliki pedang panjang di tangannya.
Di bawah suara mendesing, niat pedang yang didorong oleh energi kekacauan membentuk serangkaian siklon abu-abu, menembakkan busa-busa kecil ke dalam air. War! Tepat di bawah suara yang teredam, kelompok binatang buas pertama yang menyerbu telah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh Lo Sheng. Ketajamannya bahkan di luar dugaan Lo Sheng. Setelah menggantikan energi sebenarnya di dalam tubuh, Lo Sheng kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Tapi sekarang dia hanya menghadapi monster level 10. Meskipun monster ini sebanding dengan alam hidup dan mati, kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada prajurit manusia. Namun energi kekacauan juga memiliki kelemahan. Yuan sejati diciptakan dengan merebut energi langit dan bumi. Jika Yuan sejati seorang pejuang habis, dia dapat terus menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisinya kembali. Jika dia ingin mengisinya kembali dengan cepat, dia dapat menggunakan batu Yuan sejati. Tapi energi kekacauan agak merepotkan. Tampaknya itu hanya dapat dipraktekkan secara diam-diam di dalam tubuh sendiri. Namun menurut kesimpulan sang master pada kenyataannya, segala sesuatu di dunia berevolusi dari kekacauan, sehingga semuanya dapat dikembalikan ke kekacauan. Pada saat itu, secara alami tidak mungkin melakukan hal ajaib seperti itu. Lo Sheng hanya bisa mentolerir kekurangan ini untuk saat ini. Setelah pedang ini membunuh lusinan binatang buas di depan, bagaimana mungkin binatang buas tingkat 10 dan bahkan beberapa binatang buas tingkat 9 di belakang tidak memahami betapa kuatnya Lo Sheng. Saat ini mereka semua melarikan diri. Adapun Lo Sheng, dia terlalu malas untuk mengejarnya. Dia tidak tahu alasan mengapa binatang buas ini menyerangnya. Mungkin mereka tahu bahwa Lo Sheng ingin mengambil Gunung Yuanqi. Tidak peduli apa, dia telah menghancurkan rumah-rumahnya yang mereka tinggali selama beribuan tahun. Jika para binatang buas ini tidak menyerangnya tanpa berpikir, Lo Sheng tidak akan mau membunuh. Setelah mengusir binatang buas, Lo Sheng dengan cepat mengatur semua pola dewa. Setelah persiapan ini selesai, Lo Sheng mulai mengaktifkan pola dewa sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku keajaiban. Segalanya dan kemudian dia setelah kembali ke puncak Gunung Dewa Yuanqi, dia mengaktifkan pola dewa A terakhir. Tiba-tiba, Lo Sheng menampar Gunung Yuanqi di bawah dan berkata di mulutnya, "Bangun!" Segera pola dewa yang spesifik ini meletus menjadi lingkaran cahaya samar. Pada saat yang sama mengelilingi seluruh Gunung Yuanqi. Setelah itu seluruh Yuanqi Shen gemetar dan perlahan bangkit dari laut. Meskipun penampakan Gunung Yuanqi hampir sama dengan gunung biasa, tingginya sekitar 1000 kaki. Tapi bobot keseluruhannya pasti jauh lebih berat dari gunung biasa. Karena gunung biasa terbuat dari bebatuan. Namun gunung Yuanqi terbuat dari batu 5 elemen. Namun meskipun batu ilahi Yuanqi kuat, sebenarnya tidak terlalu berat. Alasan utamanya adalah karena mengandung kekuatan 5 elemen, yang berarti tidak ada hukum yang dapat menyerangnya. Sehingga menunjukkan sifatnya yang tidak dapat dihancurkan. Seperti beberapa puncak gunung lainnya, gunung ini kaya akan biji besi, dan beratnya mungkin jauh lebih berat daripada Gunung Yuanqi. Tetapi puncak gunung semacam itu tidak ada gunanya, dan Lo Sheng secara alami tidak dapat memurnikannya. Saat Lo Sheng terus meninggi, gunung yang terpendam di laut secara bertahap bertambah tinggi, dan seluruh gunung akhirnya meninggalkan laut. Beberapa makhluk yang berkumpul di Gunung Yuanqi meninggalkan sarangnya dan melompat ke laut. Pada saat ini jari Lo Sheng menjentikkan dan puluhan tetes darah keluar dari tubuhnya. Seni memurnikan darah. Untuk mengambil alih Gunung Yuanqi ini tidak hanya membutuhkan penempatan pola Dewa Bintang 6, tetapi yang terpenting adalah teknik pemurnian darah yang tercatat dalam buku segala keajaiban. Ketika air darah melompat keluar dari tubuh Lo Sheng, perlahan-lahan berputar di udara.
Menurut pengoperasian teknik pemurnian darah, air darah bergabung satu sama lain dan segera membentuk aliran darah seukuran telapak tangan. Sekarang, runa pemurnian darah masih berputar terus-menerus dan pada saat yang sama menutupi seluruh Gunung Yuanji. Secara umum sulit untuk mengumpulkan objek dengan 5 elemen seperti Gunung Yuanji, karena apapun jenis kekuatan hukum yang digunakan, dia tidak dapat bereaksi sepenuhnya dengan Gunung Yuanji. Namun teknik pemurnian darah dapat digunakan untuk memurnikan Gunung Yuanji, dan hasilnya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, Lo Sheng juga semakin mengagumi tuannya. Tetapi dia tidak tahu apakah berbagai teknik rahasia dalam keajaiban segalanya diciptakan oleh tuannya atau apakah dia mengumpulkannya saat bepergian. Saat runa pemurnian darah Lo Sheng menghantam gunung-gunung Yuanji dengan jelas, kecepatan putaran seluruh gunung Ila Yuanji juga meningkat dengan cepat. Tapi ada perbedaan dari tekanan darah sebelumnya dari putaran runa pemurnian darah. Namun dengan gunung sebesar itu yang berputar, kekuatannya secara alami berbeda. Saat gunung itu berputar, ia juga mengeluarkan suara angin dari waktu ke waktu. Ada beberapa bilah angin berwarna biru muda yang menghantam gunung. Meletus menjadi suara yang teredam. Ketika runa pemurnian darah ditanam, koneksi tertentu dibuat dengan Lo Sheng. Tetapi koneksi ini berasal dari hubungan antara Lo Sheng dan runa pemurnian darah. Bagaimanapun runa pemurnian darah diciptakan oleh Lo Sheng, jadi koneksi ini juga sangat lemah. Dan Lo Sheng tidak dapat mengendalikan Gunung Yuanji sama sekali. Pada saat ini 33 pola dewa di sekitar gunung meledak dengan cahaya terang secara bersamaan. Kemudian kekuatan yang terkandung dalam masing-masing dari 33 pola ilahi juga berbeda. Bagaimanapun, Lo Sheng juga menghabiskan banyak waktu untuk membuat pola dewa bintang 6 ini. King Long menganalisis bahwa tujuan dari 33 tanda dewa ini adalah untuk sementara waktu menekan kekuatan 5 elemen di Gunung Yuanji. Hanya dengan cara ini, tanda pemurnian darah dapat sepenuhnya terbenam di dalamnya. Dan sekarang, seperti yang dikatakan King Long, awalnya ada beberapa warna yang mengalir perlahan di Gunung Yuanji. Tetapi saat 33 pola dewa mulai berlaku, 5 elemen di seluruh gunung dewa Yuanji kekuatan tiba-tiba berhenti mengalir. Sehingga gunung yang awalnya berwarna campuran berubah total menjadi gunung kuning pucat saat ini. Kekuatan 5 elemen menghilang. Wajah Lo Sheng berubah. Dia merasa bahwa 4 kekuatan lainnya dan 5 elemen menghilang sepenuhnya. Hanya kekuatan hukum bumi yang tersisa di seluruh gunung dalam sekejap. Seolah-olah gunung suci Yuanji ini berubah menjadi gunung bumi biasa. Sehingga pada saat ini beberapa bilah angin berwarna biru muda menghantam gunung Yuanji. Segera membuat penyok yang dalam pada gunung bumi. Sebelumnya bilah angin jenis ini yang hanya berisi hukum angin tingkat kedua tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Gunung Yuanji. Bahkan kekuatan bilah angin hitam hanya meninggalkan jejak sekitar di atasnya. Namun transformasi Gunung Yuanji hanya bersifat sementara. Jika kekuatan 5 elemennya tidak ditekan dengan cara ini, menaklukkan Gunung Yuanji hanyalah angan-angan. Orang yang bisa menemukan metode seperti itu untuk menaklukkan Gunung Yuanji pastilah seorang jenius. King Long yang menyaksikan adegan ini di benak Lo Sheng juga bergumam. Sementara kekuatan 5 elemen Gunung Yuanji ditekan, itu sudah siap untuk disempurnakan. Pada saat ini, Lo Sheng membuat beberapa cetakan tangan misterius di tangannya. Dan tanda pemurnian darah yang awalnya tercetak di Gunung Yuanji, kemudian dia tenggelam menuju bagian dalam gunung. Gunakan alam Sumeru untuk menggambar dunia ke 6 arah. Kumpulkan. Pada saat ini di antara 33 pola dewa bintang 6, ada 6 pola dewa yang meletus dengan kekuatan hukum ruang yang dahsyat. Kekuatan hukum ruang tersebut langsung menyebar secara instan
membentuk dunia 6 dimensi yang meliputi Gunung Ilayuanci. Ini sebenarnya adalah ruang Sumeru, dan Gunung Yuanci termasuk dalam ruang Sumeru. Saat ruang Sumeru berangsur-angsur stabil, 6 ruang mulai menyusut dengan cepat, dan seluruh Gunung Yuanci juga menjadi lebih kecil secara proporsional. Pada saat yang sama, kecepatan rotasi menjadi semakin cepat. Gunung setinggi 1000 kaki berada di depan loseng. Di sana berubah menjadi bukit mini seukuran telapak tangan, masih berputar-putar dan permukaannya masih berwarna kuning tanah. Setelah menekan kekuatan 5 elemen akan membutuhkan waktu untuk pulih. Loseng tidak mempedulikannya. Selama energi dalam pola Dewa Bintang 6 itu habis, Gunung Yuanci secara alami akan kembali ke aslinya penampilan. Memegang bukit mini yang terus berputar di tangannya, Loseng juga menunjukkan senyum puas di wajahnya. Di bawah situasi di mana kekuatan 5 elemen ditekan, Gunung Yuanci ini memang tidak berguna. Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati dapat menghantamkannya. Hanya saja cara menekan kekuatan 5 elemen bukanlah sesuatu yang terpikirkan oleh orang awam. Itu hanya tercatat dalam buku keajaiban segala sesuatu. Sama seperti alasan mengapa King Long meratapinya. Dia juga merasa saat menggunakan 33 pola Dewa Bintang 6 sungguh menakjubkan. Karena itu dapat membuat Gunung Yuanci bisa kehilangan kekuatan 5 elemen dan mengubahnya menjadi hukum bumi murni. Anda harus tahu bahwa sejauh yang diketahui King Long, ada banyak penghalang tanah suci di dunia atas yang menggunakan kekuatan 5 elemen untuk membangun formasi pelindung sekte. Justru karena kekuatan 5 elemen tidak memiliki kelemahan mutlak. Oleh karena itu, 33 pola dewa ini tidak hanya dapat digunakan untuk menghancurkan kekuatan 5 elemen Gunung Yuanci. Tetapi jika formasi pelindung sekte yang kuat itu menghadapi metode ini, mereka mungkin menjadi rapuh seperti kulit telur. Dan seberapa kuat Gunung Yuanci yang telah memulihkan kekuatan 5 elemen? Tentu saja, orang yang kuat di alam laut dewa tidak ada hubungannya dengan gunung ini. Bahkan orang yang kuat di alam dewa hanya bisa menghela nafas ketika dia bertemu dengan gunung besar ini. Seolah-olah kekuatan yang terlihat akan sangat buruk. Karena untuk menghancurkan, itu membutuhkan kekuatan hukum tingkat ke-6 dan ke-7. Tapi tidak banyak orang kuat dengan kekuatan hukum semacam ini, bahkan di dunia atas. Jadi Gunung Yuanci pasti akan menjadi batuan besar bagi Loseng. Setelah mendapatkan Gunung Yuanci kali ini, tujuan Loseng telah tercapai. Tetapi ketika dia baru saja mengumpulkan Gunung Yuanci, jantungnya tiba-tiba melonjak. Dan dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Seseorang memata-matai saya. Loseng meletakkan kening, meliriknya dan pada saat yang sama, persepsinya langsung menyebar. Tapi selain bila angin melesat dan ombak bergulung, tetapi tidak ada apapun di antara langit dan bumi. Adapun makhluk di lautan bintang yang ganas, mereka sudah merasakan sakitnya serangan Loseng. Dan kali ini mereka bersembunyi. Setelah dia tidak menemukan makhluk hidup yang memata-matainya, Loseng lebih waspada. Pada saat ini, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di ruang tidak jauh di belakang Loseng. Ruang itu benar-benar terbuka. Ada kegelapan di ruang angkasa yang tidak dapat dijangkau oleh matahari. Kemudian kait hitam panjang melesat keluar dan langsung menuju ke arah Loseng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.